Jadi waktu itu kan agak pas-pasan. Jadi mainan aku banyaknya mainan bekas. Itu biasanya udah nyamperin mama kayak, "Ma, minta dipeluk." Atas cinta di sepanjang jalan, atas doa di setiap langkah, I love you, Mom. Halo guys, welcome to Girls Talk. Dan hari ini bersama dengan aku Sarah. Aku Tia. Aku Vida. Hari ini kita bertiga akan main kartu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disiapin. Saya juga nggak tahu pertanyaan apa sebenarnya ya, jadi surprise aja gitu. Tapi anyway, mau ngucapin juga selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu-ibu di Indonesia, untuk ibu aku, ibu kamu, dan ibu kamu. Yes. Ya. Dan hari ini kita akan menjawab semua pertanyaan di kartu ini. Penasaran gak sih pertanyaannya apa? Penasaran ya? Udah tahu belum isinya? Belum, emang harusnya belum tahu ya. Kalau udah tahu itu malah jadi pertanyaan ya saya, karena ceritanya surprise gitu. Oke, kalau gitu kita akan langsung aja buka setiap kartunya. Mungkin dimulai dari siapa nih? Hom Pimpa kali ya, say. Ya, Hom Pimpa, Dium Gambreng. Iya, pura-puranya aku menang dan aku menang beneran. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya. Aku akan buka dari kartu Indang. Oke, pertanyaannya adalah aktivitas apa? Oke, Podi kita banyak juga nggak apa-apa sayang nih. Yeah. Aktivitas apa yang bikin kamu excited belakangan ini? Apa ya? Nah, agak bingung ya, karena emang aktivitas aku belakangan ini tuh cuman kayak kerja doang. Bergulat dengan angka, karena kan aku sekarang kerja di bagian finance sebenarnya. Jadi apa yang bikin excited belakangan ini nggak ada ya. Saya nggak ada pusing belakangan ini karena kebanyakan kerja ngurusin angka dan juga target-target untuk achieve untung di perusahaan. Akhir tahun ya, Bu. Akhir tahun Bun, closingan ya. Jadi mohon maaf panitia nggak ada yang bikin saya excited gitu ya. Kecuali yang lain. Bener. Nggak ada bonus juga sebenarnya ya. Jadi nggak ada bikin excited gitu loh. Mungkin Kak Tia sama Kak Vida ada yang bikin excited nggak? Kak Tia Kalau kali ya? aku belakangan ini kan lagi sering keliling-keliling nih sama mama sama abah. Jadi ketemu orang banyak, terus ikut acara-acara podcast, terus ikut acara wawancara gitu kan, jadi ketemu orang-orang baru juga, itu seru. Plus ditambah lagi kan di tim substansinya sekarang kita lagi nyiapin buat debat. Itu asik banget, dan kemarin barusan nonton, seru banget. Iya sih Bun, seru banget. Tau gak sih kayak nonton bola, say. Orang-orang pada pulang kerja cepet demi nonton debat itu ya kan. Ditanya mau pulang cepet mau kemana? Oh, nonton debat. Keren ya, say. Seru banget. Ada yang excited gak? Kenapa? Ada yang bikin excited gak? Yang bikin excited apa ya? Karena pekerjaan sehari aku sebagai psikolog, tentu yang bikin excited kasus-kasusnya. Oh iya tah. Betul, dan sekarang lagi cukup rame, banyak gitu yang datang kasusnya adalah menduga dirinya kayaknya ADHD dewasa gitu ya, ADHD. Jadi lagi cukup banyak kasus-kasus itu yang masuk. Mungkin itu kali yang bikin mulai excited tapi juga khawatir sebetulnya ya, sama generasi kita gitu. Agak seru hidupnya ya ngurusin masalah orang ya. Betul, itu ADHD, kecemasan, depresi itu juga makin banyak. Apalagi kayaknya akhir tahun sama ya, karena banyak kerjaan. Tapi nggak ada target kan psikolog mah? Enggak ada ya, targetnya alhamdulillah. pokoknya sembuh gitu. Sembuh, targetnya sembuh ya. Agak seru ya, saya ngurusin hidup sendiri aja susah gitu ya. Apalagi ngurusin hidup orang yang punya masalah ya. Oke, Kak Tia, buka Kak. Next. Mainan masa kecil apa yang paling kamu ingat? Oke. Masa kecil tuh banyak ya mainannya ya. Dulu tuh paling ini sih, abah sama mama itu pas aku kecil masih kuliah S2 S3. Jadi waktu itu kan agak pas-pasan. Jadi mainan aku banyaknya mainan bekas. Tapi waktu itu pernah dapet dibeliin sama abah sepeda baru, warnanya biru muda, terus rodanya putih, itu rasanya tuh kayak sepeda paling keren satu komplek rasanya. Enak banget dibeliin sepeda sama abah. Terus itu sih kayaknya kesukaan aku waktu itu. Paling favorit jadi paling favorit. Abah tuh dari kecil tuh nggak cuma mainan, tapi suka bawain aku buku kalau pulang dari kantor. Agak beda ya mainannya ya. Iya, kita main lato-lato, dia mainnya buku. Pantesan pinter, Wak. Itu. Kalau Sarah gimana?
Aku mainan apa? Petak umpet sih ya. Iya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua lihat tangan saya hitam, ini karena saya main petak umpet. Dulu saya putih kayak Katia. Demi, sumpah deh. Dulu saya putih beneran. Ini kalau ada foto, iya. Nanti saya akan tunjukkan fotonya di sini, cereng gitu ya. Dulu saya putih banget gitu. Tapi semenjak saya bermain petak umpet bersama dengan anak-anak dari Batu Ampar, Jakarta Timur ya, dan saya mengumpet di rumah Pak Haji Yasin yang ada pohon mengkudunya, saya jadi hitam. Jadi itu adalah mainan favorit saya ya. Makasih teman-teman yang udah mendampingi masa kecil saya gitu. Kak Vida, main gak dulu pas kecil? Main dong, masa bisa main? Ya mungkin dari kecil udah banyak mikirin masalah orang kan? Oh bukan. Udah langsung jadi psikolog ya dari kecil ya, enggak. Dulu mungkin kayaknya ini nyambung ya sama kerjaan sebagai psikolog juga. Dan dulu tuh senengnya main puzzle. Waduh. Jadi kayak putting pieces masalah-masalah gitu ya menjadi satu, ini kali ya jadi sesuatu gitu yang jadi. Itu inget banget pernah main sampai 2 hari berturut-turut, cuma break buat sholat sama makan doang kali itu ya. Kameramen saya bisa ubah jawaban nggak? Saya agak minder sama jawaban saya main petak umpet. Yang satu buku, yang satu puzzle. Ya Allah, ganti boleh nggak? Lanjut. Nanti dikasih. Lanjut. Oke, ambil ya. Satu aja Neng, jangan naik banyak. Terlalu bersemangat ya. Oke, apa yang bikin kangen dari rumah? Sekarang sebenarnya masih tinggal di rumah. Cuma kalau lagi jauh, lagi kerjanya offline, yang bikin kangen adalah ibuku yang sering banget ngintipin. Kan kalau konseling tuh online ya rata-rata nih lagi banyaknya. Terus kalau antar sesi, ibuku tuh suka ngintipin gitu. Ngetok-ngetok kayak lagi apa, mau tahu dong gitu ya. Jadi kayak apa ya, hal-hal simple kayak gitu, intipan-intipan beliau yang kayaknya bikin kangen. Karena kalau kerja di kantor nggak ada yang ngintip gitu kan. Tapi mohon maaf nih Vida, kayaknya emang emak lu tuh buka pintu nengok karena minta jemurin baju. Oh betul. Minta bantuin ya kan. Suruh turun ke bawah ya. Bener. Emaknya ada tuh kan. Ibunya Katia juga suka gitu nggak sih, minta tolong jemurin baju gitu? Enggak ya? Oh ya Allah ya. Kita sungguh di dunia berbeda ya, Say. Ya Allah, iya. Oke. Kalau apa yang bikin kangen di rumah sama Katia? Di rumah yang bikin kangen itu orang-orangnya. Jadi kalau mama itu biasanya nggak suka ngintip-ngintip ke kamar, tapi biasanya enggak, mama tuh duduk di teras, di meja teras sambil ngopi kalau sore. Terus biasanya aku suka ke situ, terus ngobrol kalau sore gitu. Terus adik-adik juga di situ. Cuman sekarang tuh Kaisar itu lagi sekolah di Manchester. Mikail itu lagi sering keluar kota juga sama kayak abah mama. Jadi di rumah tuh ya aku juga lagi sering keliling. Jadi kita nggak sesering itu kumpul kayak dulu. Cuman pasti disempetin sih sekali-sekali. Jadi orang-orangnya tuh bikin kangen banget. Itulah contoh keluarga Cemara ya, Say. Indah ya. Abah sama Umi manggilnya ya? Mama. Abah sama Mama ada mau ngangkat anak lagi nggak? Oh enggak ya. Saya kebetulan udah yatim piatu sekarang, jadi kalau misalnya butuh anak tambahan, saya bersedia gitu loh, jadi bagian untuk menemani Katia. Ya silakan, Abah angkat saya jadi anak ya. Ya. Adopsi boleh ya, saya nggak ngerepotin kok, saya bisa nyapu, nyuci, piring, nyuci apa aja saya bisa gitu. Tanya juga dong aku. Apa tuh? Kayak gitu. Apa tuh Don nanyanya? Apa yang bikin kangen dari rumah? Thank you Vida, I love you. Si paling mau ditanya saya kan. Kalau aku yang bikin kangen tuh apa ya? Sekarang aku tinggal sama kakak aku anyway. Jadi yang bikin kangen lebih ke keponakan. Aku tuh punya keponakan 9. Tinggal tambah 3 lagi jadi klub sepak bola gitu loh emang. Nah, yang bikin kangen sebenarnya ada tuh ponakan aku yang kecil nomor 2 namanya Alma. Jadi kayak kalau udah pusing banget sama kerjaan, aku tuh suka minta, sini Neng Alma peluk Aunty gitu. Jadi emang dia sih yang paling bikin kangen banget. Alma kamu yang cepet gede ya nak. Susah nanti jalan-jalannya. Lanjut siapa? Gua ya? Sudah kamu dong. Oh iya benar, maaf. Ini mohon boleh sambil minum ya. Haus saya tiba-tiba. Ya ini bukan sponsor, maaf. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kenangan masa kecil yang paling kamu ingat bareng atau tentang ibu. Kenangan masa kecil. Oh ini, kalian tuh harus tahu guys. Jadi waktu itu pas aku masih SMP, aku kan tinggal tuh ini ya, kayak rumahnya tuh ada pintu depan, pintu belakang. Nah, mama aku tuh dulu lagi sering-seringnya
nyiramin tanaman. Ini kayak ibu zaman yang di sini juga suka main tanaman nih dulu pasti kan, punya tanaman di rumah. Nah, ada tanaman kesayangannya cuman lupa namanya apa, kalau nggak salah gelombang cinta dulu ya namanya ya. Nah, si tanaman gelombang cinta ini anak-anak muda kan emang agak pecicilan ya, Say. Kita jalan-jalan dari pintu depan ke pintu belakang, kesenggol tuh si gelombang cintanya. Di situ saya menyadari bahwa ibu saya lebih sayang sama tanamannya dibandingkan sama saya. Karena setelah saya nyenggol, kita tuh main keliling rumah gitu. Jam kerjaan, woi mana gelombang cinta mama kok digini-giniin gitu. Akhirnya saya ngumpet di dalam kamar mandi selama 30 menit tidak keluar-keluar. Karena saya takut dipukul kalau misalnya, tapi nggak pernah mukul ya. Saya paling takut ya sama mama marah karena gelombang cintanya kesenggol gitu. Jadi maaf ya Ma, anaknya emang agak bandel dikit tapi masih terbangga kan. I love you. Apa nih? Mungkin Vida punya kenangan nggak? Kenangan mungkin dulu diantar sekolah naik bajai kali ya, itu berkesan banget ya. Seserius itu? Seserius itu. Bukan naik bajainya yang menyenangkannya, tapi justru dia kenangan bahwa diantarin sekolahnya sih itu. Walaupun panas, terus suaranya agak-agak berisik gitu ya. Cuma jadinya sekarang kalau ngeliat bajai itu sangat positif gitu emosinya. Getarannya masih terasa ya? Terasa banget. Getaran bajainya maksudnya? Getaran bajainya. Kan otomatis bervibra ya. Iya. Tapi emang lokasi di rumah sama sekolah dulu jauh? Nggak terlalu jauh, makanya bisa naik bajai. Iya. Keren ya. Dulu ada juga naik sepeda. Kalau saya diantarin pakai Vespa. Vespanya udah nggak tahu dijual kemana tuh. Dulu sekolah pernah sering diantarin Abah juga nggak? Dulu sekolah pas SD di drop sama Abah dulu kalau pagi. Terus pas SMP apa pas SMA diantar sama Mama. Oh, sangat ini ya, fungsi keluarga sangat berjalan dengan baik ya Bun, gitu. Iya. Tapi ada nggak kenangan masa kecil yang paling diingat? Sama Mama ya. Dulu sama nih orang tua kita suka tanaman. Nah, tapi aku dulu diajakin sama Mama, kita ke toko atau waktu itu beli tanaman-tanaman kecil, terus ditanam bareng. Waktu itu ada tomat, ada stroberi, terus ada bunga-bunga, terus nanam bareng. Abis itu pas tomatnya udah jadi, stroberi udah jadi, dipetikin kan satu-satu. Cuman aku tuh sayang banget sama si tomat dan stroberi ini, gak ada yang boleh makan. Jadi aku simpen di kulkas sampai bulukan. Agak sayang ya Bun. Kalau saya jadi Katia akan saya bikin jadi sambal tuh tomat ya. Jadi kalau kenangan masa kecil aku yang cukup terngiang-ngiang sampai dengan sekarang sama orang tua, khususnya ibu. Mungkin waktu itu aku tuh sebelumnya kan SMK ya, jadi sebelum SMK tuh aku sebenarnya agak ragu sih mau lanjut kuliah. Cuman aku ingat banget waktu itu Mama sampai dengan sekarang ini jadi motivasi banget. Jadi memang Mama waktu itu bilang mau nggak mau kamu anak terakhir yang memang harus kuliah gitu. Jadi memang itu adalah kalimat yang sampai dengan sekarang terngiang-ngiang banget ya buat aku. Dan akhirnya karena berkat kata Mama itu yang memang menyemangati aku, Syailah. Mak gue motivator jangan-jangan ya. Ya, menyemangati aku sampai dengan sekarang aku bisa kuliah di jurusan akuntansi yang emang jurusan aku nggak suka sebenarnya. Tapi ternyata aku bisa jadi bagian dari finance company dan jadi leader di sana gitu. Itu kayak emang asal muasalnya dari kata-kata si ibu aku ini sih gitu. Jadi thank you Mama untuk kata-katanya, I love you. Dan Mama percaya. Mama percaya. Gak tahu belum ya? Ya Mama percaya. Makasih ya Mama. Cuman Mama yang percaya, kayaknya yang lain nggak percaya tuh. Yang lain sebenarnya sih enggak juga ya. Iya, saya lebih percaya saya itu jadi anak broadcasting sebenarnya. Tapi ternyata saya bisa gitu loh. Terbukti karena Mama sekarang anakmu sudah lumayan berkarir jadi leader di perusahaan mah. Balik lagi ke dunia sini enggak ya? Rezeki anak soleha, Masya Allah gitu. Itu cukup menyenangkan nggak? Karena emang nggak ada yang menyenangkan sebenarnya ya. Gitu-gitu aja hidupnya. Acik. Oh ada lagi. Jadi gue mulu nih kan. Pokoknya terserah mau ngambil cerita yang mana. Nah aku tuh dulu juga pas sekolah pernah naik metro mini. Jadi ada kenangan menyenangkan. Waktu itu hujan-hujanan ya. Bayangin hujan-hujanan aku naik metro mini udah basah-basahan. Kayak di drama-drama Korea gitu. Terus abis itu aku turun dari metro mini tanpa aku minta mamaku jemput. Mamaku udah nungguin depan gang. Gitu bawain payung gitu kan. Jadi kayak aku terkesan banget sih. Itu adalah momen yang paling menghangatkan buat aku sama Mama. Terima kasih ya Mama karena sudah menjemput aku di saat itu. I love you. Kita lanjut. Next. Apa arti ibu untuk kamu? Berat nih pertanyaannya. Iya. Pasti ya yang dapat ya. Mungkin coba ibu psikolog dulu. Apa ya?
Mama itu tempat aku curcol, tempat aku nyari nasihat. Jadi kalau misalnya aku lagi menghadapi apapun, aku tuh yakin bisa cerita sama mama gitu. Dan itu buat aku bermakna banget. Emang menyenangkan jadi anaknya Mama Ferry Farhati ya. Mau ngantri lagi ya? Iya, saya mengajukan diri lagi Mama Ferry. Kalau Hafida? Mirip sih ya, tempat berbagi, tempat yang paling nyaman. Jadi mungkin kalau dianalogiin kayak rumah kali ya, Ti. Kayak rumah yang kita pulang tuh ke situ, dalam kondisi apapun tuh selalu diterima. Benar. Emang ibu tuh adalah rumah buat kita semua sih. Di luar sana ada orang-orang jahat yang baik, menurutku cuma ibu doang di saat itu. Lanjut. Siapa? Nah, itu udah tadi rumah. Ngikutin ya. Iya, pokoknya terbiasa. Makna ibu buat aku sih adalah manusia ras paling kuat di muka bumi ini. Emak-emak yang sen kanan ke kiri nggak maksudnya. Emang manusia paling kuat, paling hebat yang bisa menanggung semua luka, semua duka dipendam dengan senyum yang luar biasa untuk anak-anak di Indonesia. Saya Siti Maisara, 25 tahun bukan ya? Gitu. Hafida. Oke, mari kita lanjut. Ini langsung tertampar dengan pertanyaannya ya. Apaan tuh? Pernah nggak bilang sayang sama ibu? Jawab jujur, jangan bohong. Jujur ya. Pernah dong pastinya ya. Cuma sedihnya tuh ini ya, karena aku agak gengsi ya anaknya. Jadi perlu ibuku dulu yang bilang baru aku balas bilang sayang. Kayak ini cukup disesali sih ya, mudah-mudahan tidak diikuti. Cuma memang sejak ya 2 tahun lalu udah bertekad untuk kayaknya harus lebih banyak say I love you. Benar. Ke ibuku, jadi pernah jawabannya. Dirimu? Aku sering. Jadi kalau di rumah itu abah, mama, adik-adik kita semua tuh kayak emang agak menye deh kayaknya, emang dikit-dikit menunjukkan bahwa kita sayang sama satu sama lain gitu. Jadi bisa jadi lagi nggak ada apa-apa tiba-tiba di WhatsApp sama mama kayak Tia I love you, atau misalnya aku juga tiba-tiba kali keinget mama WhatsApp aja gitu kalau lagi mama nggak di rumah. Jadi sering banget sih alhamdulillah. Dan serandom itu ya? Dan serandom itu. Jadi menurut aku ini privilege juga sih untuk ada di keluarga yang menunjukkan perasaan itu mudah gitu. Itu kalau tiba-tiba dikirimin kayak gitu tuh bener-bener bikin happy tiba-tiba nggak sih? Iya. Kadang bisa jadi kayak misalnya lagi kayak udah harinya lagi kayak boring aja gitu, tiba-tiba sama mama kayak I love you Tia kayak gitu. Iya seneng banget gitu. Langsung gitu kan? Kadang ngerasa kayak mama tuh punya telepati gitu nggak sih? Ngerasa anaknya nggak lagi kenapa-napa tiba-tiba ngomong I love you kayak lagi butuh banget gitu ya, tiba-tiba langsung emosinya ke boost positif banget ya. Jadi kayak apa ya, kalau di rumah itu beneran kalau kalau sayang gitu ya dikasih tahu aja, ngomong aja. Kayak kemarin aku sempat di-challenge kan nelfon abah I love you, tapi itu apa ya, dare yang buat aku bukan sesuatu yang susah gitu. Karena emang bukan dare. Iya, bukan dare kayak ya oke, ini sesuatu yang aku lakuin sehari-hari juga gitu. Seru-seru. Enak banget ya kalau bisa kayak gitu. Emang parenting abah sama mama berarti emang berhasil banget sih. Menurutku menciptakan keluarga yang bisa nggak gengsi kayak kita ya Kak Vida. Karena honestly aku tuh kayak Kak Vida, kayak ngucapin I love you ke orang tua, ke mama tuh merupakan sesuatu yang cukup aneh menurutku. Karena nggak terbiasa gitu. Ya, tapi aku bertekad nanti kalau aku jadi ibu, aku akan parentingnya kayak mama dan abahnya Katia sih. Membiasakan untuk mengungkapkan kasih sayang kepada anaknya. Tapi dia kenapa kepikiran sekarang mau lebih sering gitu ngomongin kasih sayang? Ya, jadi sejak 2 tahun lalu, karena tadi aku bilang 2 tahun lalu ya, jadi bertekad banget kayak ada temenku yang ibunya meninggal. Nah sejak itu tuh jadi bener-bener, oh ya ini bener-bener precious ya hubungan sama ibu tuh. Bener. Gitu, kayak nggak semua orang bisa dikasih kesempatan berlama-lama sama orang tuanya gitu. Jadi ya itu yang akan ku ubah sejak saat itu ya akan dilakukan, dan kita semua mungkin ya harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya selagi masih ada ibunya. Bener. Tadi siapa yang ambil pertanyaan ya? Kayaknya aku deh ini. Dia pernah bilang. Berarti lagi aku. Jadi mama itu nggak cuman bilang I love you, tapi ini sesuatu yang menurut aku penting banget buat aku. Suka tiba-tiba lagi ngobrol terus tiba-tiba Tia I'm proud of you. Itu tuh udah. Ya itu kata-kata menurut aku tuh kayak bikin iya.
Iya. Dan aku bersyukur banget orang tua aku itu kalau misalnya aku mencapai sesuatu atau misalnya ada misalnya peningkatan kayak yang tadinya agak kesiangan jadi on time yang kayak gitu-gitu, kadang ya emang diapresiasi gitu. Jadi ya menurut aku itu another way of saying I love you gitu. Dan kadang emang nggak lewat kata-kata ya, maksudnya kayak sekarang kan lagi ngetren 5 bahasa cinta itu kan. Ada nggak sih mungkin itu tadi kita gengsi itu bilang sayang sama mama misalnya, tapi ada hal lain yang biasa kita lakukan untuk nunjukin kalau kita sayang. Apa ya? Kak Vida, Kak Sarah misalnya kan kalau Katia tuh memang ekspresif banget ya, dan itu nggak tahu apa emang love language-nya. Words of affirmation atau ya itu bisa jadi orang tuanya Kak Sarah, Kak Vida, dan Kak Vida dan Kak Sarah sendiri gitu. Mungkin love language-nya beda. Kak Vida dulu, Kak Vida. Ya mungkin aku lebih act of service kali ya kalau tadi ngomongin ini ya 5 love language. Bedah teorinya langsung ya sekarang kita lebih sering act of service-nya nganterin gitu, kayak misalnya kan ke dokter padahal tahu ibuku bisa sendiri dan ibuku juga tahu aku bisa sendiri, tapi ya udah dianterin aja. Emotional support-nya itu tuh sangat luar biasa sih kalau kita ngomongin ibu ya. Gitu. Jadi mungkin kalau keluarga aku lebih ke act of service ya. Sebagaimana yang paling diinget pun dianterin naik bajai. Iya betul, dianterin ya kan langsung diinget. Gitu. Dan itu creates memori-memori itu tuh menurutku yang sangat powerful ya. Kayak tadi kan kamu jadi banyak memori yang menyenangkannya sama orang tua. Alhamdulillah. Iya. Kalau aku apa ya? Apa aja sih? Act of service, word affirmation, quality time, physical touch. Itu pasti enggak. Physical touch itu enggak. Kita tuh sekeluarga tuh jarang buat physical touch. Terus itu ya. Satu lagi apa ya? Paling tidak aman dari kekerasan fisik. Aman. Iya betul banget. Karena nggak ada physical touch, say. Tapi kalau word affirmation-nya sering ya. Kalau aku mungkin lebih pengungkapan kasih sayangnya itu lebih ke act of service juga gitu kan. Karena emang kadang-kadang kalau aku ke mama pun, kalau misalnya aku lagi ngerasa kayak aduh gue tuh kayak sayang banget gitu sama lo, wahai nyokapku tercinta gitu. Ya kadang bikinin bikinin teh gitu. Yang aku tuh termasuk orang yang jarang service someone dengan baik gitu kan. Kayak bikinin teh, bikinin kopi buat papa, buat mama. Itu jarang. Jadi kalau aku udah ngerasa kayak nih aku tuh sayang loh. Nih ya aku bikinin teh gitu loh. Mau makan apa? Makan aku bisa masak juga sih ya. Makan Indomie aku bisa gitu kan. Mau makan mie mama, sini ada yang masakin gitu. Jadi emang kayak lebih ke situ sih. Kadang ada mama-papa aja masih gengsi juga. Iya bener. Aduh parah nih emang ya. Kita lanjut. Berangkat. Ini berarti aku ya? Oke. Pertanyaan berikutnya jangan susah kayak ya. Ada nggak sih momen kamu merasa terpuruk, sedih, terus merasa terhibur dengan hadirnya ibu? Ada banget. Jadi dulu tuh aku pas SMK pernah ikutan lomba, itu double. Ada lomba Abang None Buku, sama satu lagi tuh lomba debat bahasa Indonesia. Dua-duanya menang, dua-duanya harus maju ke tingkat berikutnya. Yang Abang None Buku maju ke tingkat DKI Jakarta, yang debat bahasa Indonesia itu aku ke tingkat nasional. Nah karena bareng selisih lah di sekolah. Waktu itu aku dicemooh sama guruku juga, bukan cemooh sih, kayak diomongin lah di setiap kelas, katanya ini nih sampai bolos-bolos gara-gara ikut lomba-lomba, jadi pelajaran akuntansinya nggak pernah masuk gitu. Terus habis itu ada 2 guruku yang juga berdebat gara-gara aku harus lanjut di 2 perlombaan itu. Nah aku kan ngerasa di kayak apa ya, di sekolah tuh kena pressure banget gitu. Makanya pas aku pulang tuh aku langsung nangis, bilang sama mama, kenapa ya kok gini banget, padahal tuh adek ngasih perjuangan ini 2 lomba karena emang mau buat bawa nama sekolah dengan baik gitu. Kenapa kok guru-guru malah ngomong-ngomongin Ade di setiap kelas, bilangnya Ade nggak bisa belajar akuntansi dengan benar, nggak bisa kelas D dengan benar. Padahal ya Ade juga bisa kok ngikutin pelajarannya gitu. Terus yang mama tuh juga bukan orang yang ngasih kata-kata mutiara gitu sih. Jadi yang dilakukan sama mama adalah cuman membiarkan aku tidur di samping mama, terus ya udah peluk dan dia nggak komplain. Karena kadang kalau aku random tidur di samping mama suka meluk tuh dia agak-agak komplain. Udah tidur sono gitu. Kayaknya emang apa ya, kelamaan tinggal di Jakarta udah keluar Betawinya ya. Jadi udah suruh tidur gitu. Tapi di saat itu kayak mama membiarkan aku sih buat tidur. Terus kata mama, ya udah nggak apa-apa, yang penting lakuin aja. Apa yang menurut kamu benar, lakuin aja. Toh nanti juga pasti akan berlalu kok waktunya gitu. Dan akhirnya aku bisa lulus dan menang di 2 ajang lomba tersebut.
Terima kasih Mama yang selalu mau mendengarkan keluh kesahku ya. Karena again ya, kalau aku ngerasa di luar sana gak ada yang bisa mendengarkan aku, Mama tuh adalah tempat terbaik sih untuk mendengarkan semua keluh kesah kita. And again, Mama percaya. Mama percaya. Percaya. Percaya lah ya. Tetap ya. Lanjut. Siapa nih? Momen terpuruk sedih terus terhibur sama Mama. Banyak Afida. ya kayaknya momen-momen terpuruknya ya. Momen terpuruk dan akhirnya ibu yang hadir gitu ya. Mungkin dulu tuh aku cukup ada satu momen aku harus pindah sekolah, anak aku pindah kerja, pindah kota jadinya, dan itu tuh sangat challenging buat aku menyesuaikan diri karena udah kelas 3 SMP terus pindah. Gitu. Jadi itu sangat sulit dan di situ ya ibuku lah yang hadir untuk nguatin. Sekarang tuh kalau dipikir-pikir sebenarnya pasti ibuku juga pindah kota tuh juga perlu adaptasi kan. Tapi kayak sangat selfless dan ya melupakan bahwa dia juga harus struggle dengan adaptasinya. Ya udah, tapi mengutamakan dua anaknya untuk gimana anaknya tuh survive dulu deh di sekolahnya gitu. Dan itu sih yang kenangan dimana ibuku sangat step up dan itu ya membangkitkan diriku jadi akhirnya lulus UN dan segala macam lah. Pengorbanan seorang ibu ya, Say. Padahal dia sendiri juga pasti lagi struggle adaptasi itu kan. Itu kan juga baru buat beliau gitu. Tapi ya ditinggalkan demi anak-anaknya, dan I think itu banyak pada ibu-ibu di Indonesia ya. Itulah kehebatan seluruh ibu di Indonesia. Berbanggalah para ibu-ibu di sini yang sudah menjadi seorang ibu, dan berbanggalah kita yang akan menjadi seorang ibu nanti. Tepuk tangan buat kita semua. Amin. Hui. Katia? Aku kalau udah lagi banyak pikiran atau misalnya lagi pusing mikirin segala macam hal, itu biasanya udah nyamperin Mama kayak, "Ma, minta dipeluk." Jadi itu udah paling habis itu kayak agak berkurang gitu bebannya rasanya, meluk Mama. Terus kalau misalnya ada hal-hal yang bisa aku tanyain, minta nasihat sama Mama itu bisa. Terus ini sih mungkin pas aku kecil, aku kan rambutnya keriting. Dan waktu itu tuh rambut keriting bukan hal yang yang dianggap standar kecantikan gitu. Iya, jadi sering banget kena ejekan-ejekan pas apalagi SMP kan masa-masa baru mulai remaja tuh, baru mulai sadar dengan kayak aduh harus dandan, dikit-dikit kayak gitu-gitu, anak remaja pasti udah mulai dong. Nah di situ tuh aku udah kayak, "Ma, aku pengen lurusin rambut." Sempet nggak pede gitu dengan rambut aku sendiri gitu. Tapi sama Mama tuh selalu diyakinkan kayak, "Tia itu bagus rambutnya kayak gini. Tia itu ini alami, ini Tia cocok rambutnya kayak gini." Jadi akhirnya alhamdulillah nggak dilurusin, dan jadi akhirnya jadi terdorong untuk belajar gimana sih ngerawatnya supaya nggak berantakan gitu. Jadi waktu terpuruk karena nggak pede sama rambut sendiri, itu yang ngebuat aku pede dan buat aku kayak merasa cantik lagi tuh Mama. Gitu. Mengajarkan self love. Itu pas usia berapa tuh? Itu SMP sih yang aku paling kayak pengen banget ngelurus. Lagi zaman-zaman pubertas ya, Say. Iya, jadi kayak kan SD tuh, ya SD kan biasanya anak-anak kayak agak lebih cuek ya. SMP tuh udah mulai rada-rada kayak, kok rambut aku beda sendiri ya, teman-teman aku rambutnya lurus terus jatuh, kok kayaknya cantik ya rambutnya gitu. Cuman akhirnya Mama mengajarkan aku untuk pede dengan rambut aku sendiri gitu. Iya. Berarti sekarang Katia. Sekarang aku. Sekarang dibalik nih, kalau ibu lagi sedih, apa yang biasanya kamu lakukan untuk menghibur? Aku biasanya, kalau Mama tuh kan biasanya nggak begitu menunjukkan kalau lagi sedih, paling lagi banyak pikiran, itu kan kelihatan kayak nggak setalkative biasanya apa gimana. Jadi biasanya udah aku duduk aja bareng Mama atau misalnya peluk apa gimana, terus ya udah kayak duduk aja bareng gitu, nemenin aja. Oke. Afida dulu. Mirip sih, aku nemenin aja, dengerin ceritanya sih. Ibuku cukup talkative orangnya, jadi ya pasti beliau kalau lagi sangat susah biasanya akan cerita sih gitu. Jadi ya tugasku mendengarkan dengan baik aja. Dan mungkin ya kalau butuh saran baru tanya ada yang bisa aku bantu nggak gitu ya.
lebih ke situ sih, dan ya alhamdulillah sih itu works ya, menghibur. Jadi kayaknya mendengarkan tuh memang sesuatu yang mahal ya. Nah kalau aku beda banget, karena again ya keluarga aku tuh bukan tipikal orang yang talkative semua kan, satu sama lain. Nah tapi kalau aku udah tahu nih, misalnya mama aku udah lagi murung, sedih, biasanya aku lakuin tuh cuma duduk aja di sampingnya dia, sama-sama bengong aja gitu. Jadi kayak mentransfer energi satu sama lain di samping-sampingnya gitu, ya kita diem aja gitu. Ntar kalau udah lama-kelamaan, udah helaan nafasnya udah lumayan, kita biasanya kita lagu gitu. Jadi mamaku dari Lampung, suka banget lagu Tulang Bawang gitu ya, kalau ada yang tahu. Pokoknya ada lagu-lagu yang nyoba na na na. Olaku mamaga asal waduet di aku duit masuk kupaya ngaku opa ngejuku. Lagu Lampung, yaudah aku setelin aja. Jadi karena menurutku dengan denger lagu itu biasa mama kalau inget sama kampung halamannya udah bisa ceria lagi gitu. Atau nanti tiba-tiba aku puterin lagu yang emang ceria, kita senam bareng. Jadi aku yang akan nge-trigger. Iya. Mamaku tuh juga orang yang sebenarnya kocak gitu ya. Kayak ya kurang lebih kayak aku lah. Memang buah kan jatuh nggak jauh dari pohonnya gitu. Jadi kalau lagi sedih udah aku puterin lagu yang happy-happy, akunya happy-happy dengan harapan mama juga bisa ikut happy-happy gitu. Jadi ya begitulah keluarga kami. Iya agak unik memang. Nggak bisa kita denger ngobrol tuh belum terbiasa gitu. Makanya diem-dieman, habis itu kalau udah ada energinya kita joget bareng. Lanjut Kak Vida. Oke, kita lanjut. Oh, challenge. Aduh. Dapatnya. Apa tuh? Lanjutkan kalimat ini ya. Oke. Ibu maafin aku ya. Karena aku, ini ya, jadi challenge-nya itu ibu maafin aku ya. Kita lanjutkan. Ibu maafin aku ya. Karena suka gak angkat telepon. Karena mungkin lagi kerja, terus jadi nanti dulu deh gitu ya. Terus lupa telepon balik. Jadi kayak I'm really sorry ya ibuku. Mudah-mudahan dimaafkan. Maafin ya tante ya. Tante. Sama juga anak tante. Siapa nih? Aku berarti ya? Oke. Lanjutkan kalimat ini. Waduh. Ibu, sejujurnya aku... gue disuruh jujur, susah nih. Challenge-nya pengakuan. Iya, pengakuan dosa nih kayaknya ya. Ada 2, Bu. Bu, sejujurnya aku pernah numpahin keju sama mayones ibu pas ibu jualan waktu itu, maafin. Iya. Mamaku tuh dulu jualan pop es di deket SD. Itu waktu itu aku pernah numpahin keju. Itu kan mahal ya saya keju, maaf banget. Jadi kalau waktu itu mama melihat ada keju bertumpahan itu karena aku, maafin. Sejujurnya itu aku yang numpahin, mayonesnya juga aku yang numpahin. Terus aku kabur karena aku takut ketahuan. Maaf, again maaf gitu. Tapi ibu, sejujurnya aku adalah manusia yang paling bangga untuk jadi anaknya ibu dan aku sayang banget sama ibu. I love you. Katia lagi. Aku ini terakhir nih. Ya, sepertinya. Iya, challenge juga nih. Lanjutkan kalimat ini ya. Apa? Ibu, terima kasih untuk semuanya. Saking banyaknya, Bun. Iya, jadi terima kasih untuk semua nasihatnya, semua pelukannya, semua semangatnya, dan apa ya, terima kasih juga udah nemenin Tia sampai hari ini. Mudah-mudahan mama sehat-sehat terus, dan aku bangga punya mama seperti mama. Yeay. Itu challenge yang terakhir itu untuk semua. Oke. Silakan. Apa tuh terima kasih juga? Terima kasih. Kak Vida dulu lah. Kak Vida terima kasih mau ngapain? Terima kasih untuk selalu nemenin di saat-saat susah maupun senang, dan terima kasih juga atas segala perjuangannya. Semoga Umi sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih sudah melahirkan aku. Kalau nggak lahir aku nggak di sini soalnya. Makasih ya. Pokoknya semuanya lah ya sama kayak Katia, karena menurut aku semua apa yang aku dapetin hari ini berkat mama juga. Jadi terima kasih banyak untuk doa-doanya setiap malam, pagi, siang, sore, 5 waktu, tahajud. Ada nama aku dalam doamu, terima kasih. I love you. I love you mulu tuh kan. Sekarang tuh malah jadi sering ikutan ngomong I love you nih di podcast ini ya. Oke. Bagus ya karena podcast ini. Iya. Oke. Karena Kak Sarah tadi udah banyak mengucapkan kata I love you yang membuat aku jadi lebih semangat. Jadi aku juga pengen mengucapkan I love you untuk semua orang yang udah dengerin podcast ini. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Dan semoga kalian semua bisa selalu
andai itu diucapkan lebih awal, kayak ada challenge tambahan buat kamu. Waduh, apa ini? Lanjutkan lagu berikut ini. Waduh, ini beneran. Apa? Udah. Dahulu penuh kasih. Ya, cakep. Apa lagi habis itu ya? Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci. Kena. Bisa nggak? Oh, lanjutin. Aku doang ya. Ini masa nggak apa? Iya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup telah dia berikan. Tahu bukan ya? Kan gue jadi semangat nyanyi nih. Intinya makasih ya. Terima kasih kakak-kakak. Thank you. Ditutup Pak. Ditutup. Ini aku. Wah. Apa tuh? Aku suka. Tuh, ada tulisannya, silahkan ambil gratis. Oke. Buat Kak Vida Terima kasih Yeay. banyak. dan Yeay. Gak apa-apa. Gak apa-apa, nanti kita foto tanpa plastik aja. Tangan kiri. ada lagi sesuatu. Yeay. I love you, Mom. Wah, Buat mama kita. ada muka siapa ini? Kayak sekali kenal ya, siapa ya? Bikin penonton penasaran dari siapa di sini. Kak Vida. Oke, thank you. Wow, yang aku tangan panjang pas banget ya. Untung yang ditampilin mukanya Katia ya. Bukan kita. Iya, kalau muka kita nggak laku say di pasaran. Iya, mirip. Ya ampun, ini kayak kok bisa sih mirip? Kamu ada kembarannya ya, bukan emang kamu. Yeay, kita foto dulu kali ya kayak ala-ala girls gitu, kayak cucu-cucu meong. Foto. Kalau aku tulisannya atas cinta di sepanjang jalan, atas doa di setiap langkah. I love you, Mom. Asik. Merepresentasikan enggak? Kalau aku tulisannya untuk kasih bagai mentari, hanya memberi tak harap kembali. I love you, Mom. Oke. Iya kayak pernah denger makanya kan. Iya. Familiar ya. Ini aku nama bahasa Inggris sih ya. Tulisannya inspiration, strength, love, Mom. Nggak ada kisah sebenarnya, tambahan aja ya. Improve ya anaknya. Ya thank you. Luar biasa. Ini masing-masing ada tulisannya Girls Talk bersama PKS ya? Ada. Oh iya. Tadi mau gue bacain. Thank you Girls Talk bersama PKS bukannya. Well guys, thank you banget karena udah main bareng sama kita bertiga hari ini. Seneng banget ya. Semoga kita nanti bisa main lagi ya di Girls Talk berikutnya. Nanti bisa main bareng sama aku lagi, sama Tia? Tidak. dan kita bertiga siap untuk nungguin challenge yang berikutnya. Kalau kamu punya challenge buat kita bertiga boleh banget nanti tulis di kolom komentar supaya kita akan laksanakan challenge dari teman-teman semua. So, thank you. Sampai jumpa di Girls Talk berikutnya. Bye-bye.